Welcome back to the show, it's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih di Hai Indonesia, ada saya Ditan Sudiro, ada Nuka Aswita juga barengan sama saya. Dan kalau tadi kita udah ngebahas mengenai film, dunia persilatan film Hollywood gitu kan, kita udah bahas film-film apa aja. Kali ini saya mau balik ke Indonesia, mau ngebahas tentang Delmicron, udah denger belum? Kan COVID tuh ada Delta, ada Omicron, nah ini ada lagi namanya Delmicron. Duh, gak habis-habis deh drama ininya. Jadi baru-baru ini Delmicron ini jadi pembicaraan publik gitu kan. Hadirnya katanya sih ini varian baru bernama Delta dan Omicron. Iya. Ini membuat masyarakat berasumsi bahwa Delmicron merupakan varian baru, yaitu varian baru virus corona gabungan dari dua varian. Ini baru katanya ya? Katanya, ini baru katanya. Oke? Belum ada pernyataan resmi dari WHO pun belum ada. Tapi benarkah ada varian baru bernama Delmicron yang menginfeksi manusia sampai saat ini? Jadi sampai saat ini nggak ada laporan terkait mutasi baru usai Omicron ditemukan dan diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO gitu kan. Ini baru isu. Ya, nah Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat CDC juga tidak mengkonfirmasi adanya varian baru yang namanya digabungkan tersebut ya, Delta dan Omicron jadinya Delmicron itu. Nah begitu juga soal kabar mengenai keparahan penularannya, katanya sih gitu. Ini istilah Delmicron pertama kali dilontarkan oleh seorang anggota gugus tugas COVID-19 di Maharashtra, India, bernama Dr. Shashank Joshi. Ini dikutip dari India Today, jadi saat itu Joshi lagi memaparkan laporan soal lonjakan kasus varian Delta dan juga Omicron yang kemudian dia persingkat sebagai Delmicron. Iya, jadi bukan varian baru ya. Dan ini ya. belum ada juga pernyataan resmi sampai saat ini kita bawakan, maksudnya. Betul. Nuku juga sambil cari beritanya, maksudnya Belum ada kan? WHO pun belum ada ngomong apa-apa. Tapi tadi berita yang dari dokter India itu masuk di akal. Jadi dokter India itu sedang membahas Delta dan juga Omicron. Cuman dia bacanya bareng, jadi dia Delmicron. Karena maksudnya mungkin Gitu kan? ditemukan kasus berbarengan antara ada si yang Delta terkena varian Delta, dan ada si juga yang terkena varian Omicron. Jadi dia Dr. Josh ini maksudnya lagi memberikan pandangan tentang dua varian virus ini yang dia singkat sebagai Delmicron. Ya, Padahal belum, maksudnya dan ini Delmicron ini bukan nama virus baru sampai sejauh ya. ini ya. Ya. Penamaan varian baru virus. Delmicron itu. Penamaan virus penamaan varian. Varian. Saya jadi kangen ini varian kaldu ayam. Lapar jadi varian, sorry bercanda dikit lah. Biar nggak serius-serius banget ya ini. Aduh. Yes, varian virus baru virus corona yang diambil oleh WHO ini mengambil dari huruf Yunani sesuai urutan abjad ya. Jadi apabila ditemukan varian baru, jadi ya itu mengikuti alfabet usai Omicron, yaitu harusnya ada P, R gitu kan, S kayak varian P, varian Rho, varian Sigma dan seterusnya seharusnya. Ini aku mau nambahin ya, ada di berita nih. Ini kalau menurut epidemiolog dari Universitas Griffith, ini ada Diki Budiman, menyebutkan kalau varian Delmicron ini masih merupakan hoax yang lahir dari teori asal-asalan. Jadi kalau kalian mau pantau ini varian apa aja yang sudah ada terbaru, ini ada situs resminya ya. Di Gisaid, huruf besar semua, GISAID, Gisaid. Nah itu ada situs resmi di Gisaid itu, jadi kalian bisa ngecek varian terbaru yang sudah resmi yang memang sudah diresmikan oleh WHO. Jadi kalau menurut dia memang Omicron ini masih hoax. Bener ya. Dan kalau yang saya suka jadi hati-hati, ini takutnya ada konspirasi lagi, teori lagi yang menghubung-hubungkan dan mengaitkan Delta dan Omicron tadi. Nah itu situsnya coba dicek nanti ya, di Gisaid, GISAID, Gisaid. Oke. Tapi saya tetap suka varian vanilla campur coklat, itu nggak ada musuhnya. Enak sih kalau itu mah ya, mocha float gitu ya kan, varian mocha campur apa gitu. Itu lebih baik kayak gitu aja pikirinnya, nggak usah dipikir-pikirin lagi tetap deh. Sih kalau memilih say bye untuk COVID gitu. Varian. Tapi kamu kalau nonton bioskop lebih suka popcorn varian apa? Asin. Oh ya, bukan karamel ya. Saya suka suka dicampur sekarang, ada karamel. Iya boleh, setengah karamel setengah asin. Kalau nggak salah sekarang di Indonesia ada ini deh pakai sambal apa? Yang ada baru. Aja lo. Lupa saya pakai sambal atau pakai balado, kalau nggak popcorn balado. Emang ada? Ada, saya pernah lihat. Oh gitu. Ada. Iya. Lama-lama keren juga ya. Popcorn balado. Pedas.
Pedas manis gitu ya, dicampur jadinya balado deh itu. Tapi lumayan lah ya gitu Laper kan lu? Lapar banget gue, emang perut gue udah keruncung. Sekarang kita gitu. bahas tentang Amerika Serikat aja, yang baru menjatuhkan sanksi terhadap produsen obat dari China. Ya mereka berdua 5 memang ribu ya. dulu Begini gitu nih, kan. begini nggak bakal ketemu. Gak bakal. Jadi Nggak bakal. ada lebih dari 100.000 warga Amerika Serikat yang ternyata meninggal karena overdosis obat penghilang rasa sakit pada tahun lalu. Oh iya. Jumlah kecanduan akibat pil penghilang rasa sakit ini semakin melonjak karena menjamurnya obat-obatan palsu yang seringkali diselundupkan dari luar negeri dan bisa dibeli secara online, bebas secara online maksudnya. Nah, sebuah laporan di tahun 2020 oleh Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat, ini kayak DEA ya, ini menuduh atau menuding biang kerok problematika ini adalah China. Ya, itu pasti China. akan begitulah. Ya, negara yang disebut sebagai negara tirai bambu ini menjadi pemasok utama bahan fentanyl ke bandar di Meksiko, yang kemudian pil produksi Meksiko diselundupkan ke Amerika Serikat. Oh gitu ya? Jadi bukan Meksiko musuhnya, tetap China ya. Akibatnya Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap produsen obat penghilang rasa sakit dari China tersebut. Dan selain itu, tren pembelian pil narkoba secara online dari luar negeri, khususnya China, ini juga semakin tinggi. Karena harga yang dipatok itu jauh lebih murah. Emang sih barang-barang Cina tuh Emang murah-murah. Handphone gue handphone Cina, baik-baik aja. iya murah-murah aja ya kan. Makanya. Iya karena itu mungkin akhirnya Joe Biden Presiden nih, ya? Presiden Amerika Serikat ini menandatangani perintah eksekutif yang memudahkan Amerika Serikat untuk membidik para pengedar narkoba asing. Dan Departemen Keuangan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi pada 4 perusahaan kimia Cina yang seorang bernama ada Chen Fat Yip ya, yang digambarkan sebagai salah satu produsen steroid anabolik terbesar. Dan selain itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menawarkan hadiah total $5 juta untuk yang bisa menangkap pria berusia 68 tahun yang diyakini tinggal di Wuhan, China. Dan jaksa di Texas juga mengatakan nih, Chen ini diyakini setelah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat di tahun 2015 lalu untuk menghadiri pameran dagang dan menegosiasi transaksi. Jadi pemerintah eksekutif Biden ini memungkinkan Amerika untuk menargetkan produsen obat asing secara langsung daripada berfokus pada kartel atau kelompok kriminal lainnya gitu. Iya. Oke, dan Presiden Biden juga membentuk Dewan Amerika Serikat untuk Kejahatan Transaksional Terorganisir yang nantinya akan berkoordinasi antar departemen untuk memerangi kejahatan transaksional ya. Ini saya kalau ngomongin tentang obat buatan China, saya ada beberapa obat buatan China sih yang saya pakai baik-baik aja. Yang cocok. Obat kulit tuh ada tuh. Iya, iya. Ada juga. Terus Enggak, waktu kalau itu dua negara ini kan emang kita tahu ya, ribut mulu. Emang ribut mulu karena ribut-ributan tentang pasar global. Amerika udah mulai takut nih karena pasar ekonomi Cina juga udah mulai udah bisa menguasai hampir seluruh dunia. Takut dia kesaing. Ya, jadi ya begitu aja terus. Sama kayak kejadian yang punya handphone merek Huawei itu juga kayaknya agak kesulitan karena dia nggak ada Android Store-nya. Iya. Gak dimasukin. Perang Google dagang. Store-nya nggak Maksud boleh. aku dari tadi aku menyebut perang dagang global nih ya. Elit-elit global ini. Saya ada pokoknya itu kalau ngomong obat Cina tuh ada satu itu obat salep yang sempet nggak dijual di mana-mana, akhirnya dijual lagi, udah keluar ada BPOM-nya sekarang. Jadi masuk lagi dengan nama singkatan. Dulu namanya nama asli gitu, nama 3 kata, sekarang nama singkatan. Terus obat kedua yang masih ada di rumah saya pasti ada itu obat batuk hitam. OBH yang dari Cina gitu yang tulisannya warna merah. Iya. Tapi memang sih ada beberapa obat yang mungkin ya lagi-lagi kan kalau Amerika Serikat mungkin mandangnya kan ini perang dagang ya. Iya. Perang dagang. Bahkan aku agak-agak sempat baca juga maksudnya kayak tentang teori COVID-19 ini pun perang antara dua negara ini pada akhirnya menjual vaksin. Ya. Who knows ya. Tapi sih begitu katanya. Ya kalau makanya pas aku habis vaksin gini, nih elit global gue udah vaksin ya gitu. Ya, sama menyumbang ya. Sama menyumbang vaksin juga mereka gitu kan. Dan gak ketinggalan juga, oh ya itu ngomong-ngomong kemarin tuh saya baru baca berita COVID-19 di Amerika Serikat tinggi banget. Naik tinggi banget untuk pertama kalinya. Ya karena mereka gak vaksin juga, banyak yang gak vaksin. Iya. Kan salah satu hal yang agak mengagetkan buat saya adalah ternyata hebat loh, Indonesia tuh 5 besar vaksin di dunia loh. Oh iya? Kita masuk kategori 5 besar. Rajin banget, maksud gue dengan kita kan warganya banyak ya. Tapi sekarang jangan salah, aku bangga, Indonesia masuk zona hijau. Iya,
Plus itu 5 besar vaksin. Jadi tadinya kan kita dibully banget gitu ya pas bulan Juni-Juli kemarin tuh gelombang kedua kita dapat sorotan Indonesia tuh kayak dibully sekali gitu loh, pakai diasingkan lah Indonesia. Sekarang kita buktikan bahkan Singapura, Malaysia aja kalah sama kita. Dan sekarang tuh semua negara, banyak negara yang mulai ngikutin kayak Indonesia. Kayak contohnya di Inggris ya, klub bola saya Liverpool nggak bisa tanding karena satu klub COVID semua. Ya udah, yang penting Indonesia kemarin lawan Singapura jatuhnya menang dah ya. Udah seneng banget Oke, gue. ini kalau kita ngomongin, jadi kalau kita ngomongin di Inggris itu gitu. Jadi ya udah sekarang ketularan aja nggak apa-apa. Yang penting sembuh. Ya karena udah nganggapnya nanti seperti influenza biasa, memang Iya. pada akhirnya kita akan berdampingan kayak influenza. Maksudnya nggak apa-apa ketularan aja biar bisa sembuh. Biar nanti abis itu sembuh aja. Biar kayak Indonesia kan gitu kan. Pasti Iya. banyak yang Jadi, kena terus tersembuh. Presiden kita Jokowi, Bapak Jokowi memang sudah bilang kan bahwa pada akhirnya memang kita akan hidup berdampingan dengan Iya, virus corona. menjadi endemi ya, bener? Endemi. Endemi, yaitu ya udah Dari pandemi kita bisa ke endemi nanti, biasa mudah-mudahan. aja. Oke ya, mudah-mudahan kita semua Gitu. sehat selalu ya. Min, Amin. Oke, kalau kayak gitu kita harus break dulu. Nanti kita ketemu lagi di next segmen. Jadi kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita Untuk untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik. Hai, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita udah ngomongin film dari tadi. Udah banget, Hollywood juga udah banget ya. Kita bahas dari asal muasal kata Hollywood. Film-filmnya. Film-filmnya, kenapa industri perfilman di Hollywood tuh kok bisa maju kayak Ya. sekarang. Dan ternyata memang udah ratusan tahun juga industri film di sana ya. Betul, dan kali ini kayak biasa di segmen terakhir kita akan bermain games. Ya, happy-happy aja. Ya. Kita Nuke Ditan akan mempermalukan diri sendiri aja ya. Ikutan yang di rumah ya, ikutan tebak-tebakan ya. Ikut tebak-tebakan ya gitu. dan- Karena ini Ditan masih memegang juara ini. Juara kalah, juara umum Juara kalah gue. bertahan maksudnya, iya. Gak Juara pernah kalah menang. bertahan. Ini kali ini adalah temanya tentang dunia perfilman. Kayak biasa saya bakal ngangkat kertas di atas kepala saya, terus Nuke bakal ngasih tau clue-cluenya. Iya, Saya harus nanti bisa nebak. akan Ditan tebak Nah, kan gitu. ikutan yang di rumah ya. Kalau aku sekarang jadi insecure ya, kayaknya agak-agak, aduh, gua kalah Anyway kali nanti kayaknya. kalau kita kalah geng, kita diapain nih? Guys, kalau kalah diapain guys? Makan rambutan pakai saus. Aduh, kamu kayaknya nggak enak. Oke, kita langsung ke gamesnya aja. Oke. Langsung, gue dulu. Lu dulu, oke. Gue angkat ya. Tada! Kebalik. Gini. Ini tebak judul apa tebak pemainnya? Toko. Oh, toko. Waduh, gua nggak tahu kadang-kadang nih namanya siapa ya? Ini gue kalah karena dia nggak bantu gue, coba. Apa? Enggak, beneran. Pemeran dari Pengabdi Setan. Hah? Joko Anwar? Itu sutradara Oh, bego. sorry. Sorry. Ini pemeran tokoh utama dari film Pengabdi Cewek ya? Setan. Cewek, gue kan takut film horor. Ih, pas banget lagi di atas Dia muka main lu di film, gitu. Duka. Dia main film apa lagi selain itu? Dia main film apa lagi sih? Yaudah pokoknya lu jawab dulu, dia tokoh utama di film Pengabdi Setan. Ih. Mukanya pas buat di pala lu lagi Tan. Matanya Bukan. lagi ke bawah gitu. Gue nggak tahu fotonya. namanya. Siapa sih? Ih, pemeran utamanya. Pengabdi Gak tahu. Setan. Tangting. Gak terkenal kan? Terkenal ya? Oh, Ibu. Ya udah gue nggak mau Iya, lihat. Oke. Namanya Nggak mau. lu lihat dulu dong. Lu lihat dong mukanya. Gimana sih botak doang ngeliat Nggak hantu mau. takut? Orang bapaknya tuyul kok ya takut. Gak mau. Oke. Gampang. Siapa lu gampang-gampang aja. Tony Stark. Hah? Dia nggak tahu, dia nggak nonton film fantasi. Ini Nggak tahu yang gue. itu loh. Udah bener gue nyerah, gue gak tahu Ini yang dah di tuh. Avenger, warna merah bisa terbang. Nonton juga enggak tuh Avenger, gimana dong gue. Warna merah. Ih, gue gak pernah nonton Avenger. Ya lu mau ngasih tahu apa juga gue gak tahu. Udah nyerah, udah gue kalah. Tony Stark. Gak tahu gue Nggak tahu namanya lo. apa. Coba lihat tahu nggak siapa dia? Hah? Iron Man. Ya elah tah. Kagak Nggak tahu dah tahu. gue udah gak pernah nonton Avenger-Avengeran gue. Oke, ini gue ya. Gini bener nggak? Kagak ada gambar itu. Enggak. Gimana tak ya?
Balik ya? Ini lo lagi-lagi dapetnya horor ya. Tapi ini film luar sih. Yang boneka itu loh. Annabelle, Bukan. Chucky. Iya. Itu Caki. Enggak mau gue. Gue yakin sih Ditan yang menang ini. Chucky. Nama you know, when he speak like this. Oh really? It's like jadi dia untuk dia ke sekolah ajaibnya itu dia harus melewati peron 3,5, 3,7/8. Iya. Harry Potter, you know. I don't know. Milea. Dilan. Iya. Ditan. Ini Ditan. Pede banget lu. Ketawa nggak ya? Oke, next. Kebalik. Dulu nih ada serialnya nih sore-sore. Ini diperankan oleh Mbak Gal Gadot. Superhero. Dia punya tameng. Dulu tuh ada di TV biru. Zaman dulu sore-sore ada Satria Baja Hitam, ada ini juga. Film apaan? Dia pakai celananya yang segini warna biru. Terus pakai kayak kemben gitu. Wonder Woman. Yoi. Wih gila, kembaran gue nih. Iya, boleh. Cuman bodinya dia lebih bagus. Dia Gua. Oh iya lu, lupa gue. Nih. Ini banyak digemerin anak-anak cewek deh pokoknya. Panutannya anak-anak perempuan. Sailor Moon. Karakternya Walt Disney. Enggak, ratu-ratuan lah. Ratu-ratuan. Elsa. Frozen. Iya, Elsa. Iya benar. Kebalik. Ini dari tadi kita omongin ini bapak-bapak tua penjahat yang ngumpulin cincin akik di Marvel Universe, Avengers. Thanos. Iya. Ini mukanya serem banget Iya, kayak lu. mukanya emang begitu. Jangan disebut kayak apa. Kayak lu Tan. Oke. Pacarnya Jasmine. Aladdin. Gue kalah. Kebalik lagi. Ini musuhnya Batman. Ya elah, film-film begituan. Musuhnya Batman. Lu tau gak kalau main kartu ada tuh satu kartu itu nama kartunya. Joker. Yoi. Hah? Ya udah kita. Ya elah, Nggak sweet ada lagi, ya? sweet lagi. Baru mau sweet. Kita kan orangnya kompetitif. Sweet ya? Oh nggak usah. Oke, kita sama-sama jago kali ini. Dan saya masih bertahan sebagai juara bertahan kalah. Kali ini lu seri lah. Kayak Indonesia Singapura kemarin. Yo, udah lewat. Tahun lalu, Oh iya, udah tahun lama. lalu, Udah lama lupakan. Oh iya tahun lalu. Masih belum move on guys, gimana dong? Oke, thank you banget buat millennials, buat kakak-kakak udah nemenin kita dari tadi. Kita udah ngebahas tentang film-film Hollywood. Terus kita juga udah ngebahas tentang sedikit ya tentang film-film yang sampai sekarang maksudnya box office, film-film paling laku. Film box office panjang masa. Sedikit ngebahas tentang Delmicron juga tadi. Yang itu jangan dipercaya dulu. Tadi kan Noko udah sebutin juga Gisaid tadi kalau mau cek di website resminya. Jadi bisa kita pantau mana aja varian-varian COVID-19 yang memang udah resmi dikeluarkan oleh WHO. Betul, dan jangan lupa untuk kita masih tengah pandemi, jadi 6M-nya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan membatasi makan bersama. Ya kalau mau hidup bersama disahkan dulu. Jangan buffalo gathering gak baik Nggak ya. boleh ya guys ya. Kalau kayak gitu Kak Azita pamit undur diri. Dita Studio juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dari Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.